Kita akan melanjutkan dengan tutorial yang kedua, chapter 2, keseimbangan benda tegar. Dalam chapter 1 kita sudah berbicara tentang keseimbangan statis sistem partikel, ya, dengan memberi 4 contoh soal. Nah, sebelum kita membahas keseimbangan benda tegar, ada satu besaran yang harus Anda kuasai dulu, yaitu besaran torsi atau momen gaya. Diberi notasi T, torsi ini. Nah, apakah torsi itu? Secara sederhana, torsi adalah lengan momen dengan notasi L dikali gaya. Ya, jadi Anda lihat torsi adalah L kali F. Tetapi torsi adalah besaran vektor, sehingga dia bisa bertanda plus dan bisa bertanda min, tergantung pada perjanjian. Nah, di dalam tutorial ini saya mengambil perjanjian tanda yang sesuai dengan matematik, yaitu kalau arah rotasi berlawanan arah jarum jam, itu tandanya plus. Sementara kalau rotasinya searah jarum jam, itu negatif. Torsi itu adalah besaran vektor, ya. Nah, sekarang di situ ada lengan momen. Lengan momen yang dikasih notasi L. Apa sesungguhnya lengan momen ini? Secara sederhana, lengan momen adalah panjang garis yang ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Ya, jadi Anda perhatikan dengan momen. Kata-kata yang penting adalah dia ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus, ya, garis kerja gaya. Misalnya poros di sini. Ini adalah poros. Kemudian di sini ada gaya F1. Ya, dengan garis kerja, yang dimaksud garis kerja itu gaya ini bisa diperpanjang, diperluas, ya, ke depan dan ke belakang. Nah, lengan momen adalah ditarik dari poros. Jadi ditarik dari poros ini sampai memotong tegak lurus. Jadi kalau kita ini seperti ini. Nah, sampai memotong tegak lurus. Jadi memotong tegak lurus. Nah, inilah yang kita sebut lengan torsi atau lengan momen. Untuk gaya F1 lengan momennya L1. Ya, dengan demikian torsi 1 adalah L1 kali F1. Nah, tandanya plus atau min tergantung. Kita harus putar ujung. Ujung ini kita putar, ujung F1 kita putar terhadap poros melalui lengan torsi L1 ini. Melalui jalan yang terpendek. Jadi kalau kita lihat di sini mutarnya seperti ini. Mutarnya seperti ini. Jadi ujung ini diputar terhadap poros ini, mutarnya seperti ini. Putaran seperti ini adalah searah jarum jam, ya. Nah, searah jarum jam tentu min. Ya, searah jarum jam. Jadi ini karena searah jarum jam. Ya, kita buat lagi misalnya ada gaya F2. Ya, taruhlah F2 seperti ini. Ini gaya F2, ya. Nah, kalau kita tarik lengan momen dari poros sampai memotong F2, kelihatannya tidak memotong, karena itu kita perpanjang garis gayanya ke arah sana. Kemudian dari sini kita tarik, dari poros kita tarik tegak lurus. Jadi perhatikan, dari poros ditarik tegak lurus. Nah, inilah L2. Ya, jadi torsi 2 sama dengan L2 kali F2. Nah, kita lihat sekarang arah putarannya, ya. Ujung ini kita putar terhadap poros ini melalui dengan momen ini, ya, dengan jalan terdekat, maka putarannya adalah seperti ini. Nah,
Ya, putarannya seperti ini. Jadi kalau tadi itu putarannya searah jarum jam, min, sekarang putarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi plus, karena putarannya berlawanan jarum jam. Nah, bagaimana kalau ada gaya melalui poros? Misalnya ini kalau kita perpanjang begini, ada F3. Nah, kalau perhatikan, F3 ini kalau kita perpanjang garis kerjanya melalui poros, maka torsi 3 adalah L3 kali F3. Dan nilainya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak punya lengan, ya. Sebab lengannya 0. Bukan gayanya yang 0, tapi L3-nya yang 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semua gaya yang garis kerjanya melalui poros itu torsinya 0, ya. Jadi perhatikan, semua torsi, semua gaya yang melalui poros itu torsinya 0. Ya, jadi itulah konsep pengertian torsi, ya. Jadi torsi adalah lengan momen kali gaya. Tandanya min atau plus tergantung kalau rotasi searah jarum jam min, berlawanan arah jarum jam plus. Dan kalau ada gaya melalui poros, maka torsinya 0. Karena lengan momennya 0. Oke. Saya harap Anda mengerti konsep itu. Mari kita terapkan kepada contoh soal. 2 contoh soal, tentu kita ambil dari yang mudah dulu, baru ke yang agak sulit. Kita mulai dari contoh 1, yang saya ambil dari soal UN Ujian Nasional 2013. Ya. Jadi kelihatan di sini ada gambar batang, kemudian ada gaya F1 6 Newton vertikal, F2 6 Newton membentuk sudut 30 dan F3 vertikal ke bawah 4 Newton. Besar resultan momen gaya terhadap poros di titik O. Jadi porosnya di O. Berapa resultan momen di sini? Kalau masanya diabaikan. Ya, masanya diabaikan. Artinya tidak ada berat. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, kita mulai dari gaya F1. Ya, F1 ya. Kalau kita mulai dari gaya F1 misalnya ya. Gaya F1 6 Newton. Nah, lengan momennya adalah dari poros tarik tegak lurus F1. Karena F1 vertikal, maka lengan momennya akan horizontal. Jadi memotong di sini. Taruhlah ini titik A. Maka L1 adalah OA. Nah, di soal itu kita lihat ini 2 meter, yang 1 meter ya. Jadi ini 1 meter, yang ini 2 meter. Ya, jadi L1 adalah 1 meter. Maka torsi 1 adalah L1 kali F1. Ya. 1 kali 6. Nah, sekarang kita lihat plus atau min. Ya, kita putar ujung ini terhadap poros melalui lengannya. Jalan terpendeknya adalah putarannya seperti ini. Putaran yang berlawanan arah jarum jam. Jadi plus. Ya, karena berlawanan arah jarum jam. Jadi plus, jadi hasilnya 6 meter Newton. Jadi Anda lihat ini meter, ini Newton. Jadi meter Newton atau Newton meter. Kedua, kita ke F2 ya, ke F2. Nah, F2 ini miring. Nah, lebih mudah kalau F2 ini kita uraikan menjadi F2X dan F2Y. Sekarang kita dengan F2. Nah, F2 ini kan miring. Karena itu lebih mudah bagi kita kalau diuraikan atas komponen-komponennya ya. Jadi kita mulai F2. Kita uraikan dulu ya. Ini ada F2X. Ya, kalau kita hitung di sini F2X, Anda lihat itu adalah cos ya. Jadi kalau dari sini kelihatan F2X itu adalah F2 cos 30 derajat. Oke. Ya.
Tapi F2X ini tidak perlu. Kenapa kita tidak perlu menghitung F2X ini? Karena F2X ini adalah gaya yang melalui poros. Ya, jadi karena melalui poros maka torsinya 0. Ya. Torsi F2X ini akan sama dengan 0. Karena F2X melalui poros. Nah, sekarang kita hitung F2Y. F2Y adalah ini. Ya, sama dengan ini F2Y. Jadi kalau kita lihat dia ada di depan sudut 30. Jadi sinus. F2 sinus 30. F2-nya itu 6, sinus 30 setengah. Jadi hasilnya 3 Newton. Kemudian L2Y. Lengan momen dari 2Y. Ini kayak F2Y vertikal. Jadi lengan momennya pasti horizontal. Jadi sangat mudah. Dari poros tarik tegak lurus. Dari poros tarik tegak lurus F2Y. Jadi ini kita namakan B, maka lengan momen dari F2Y adalah OB. Sama dengan 2 meter. Ya, jadi dari sini ke sini itu 2 meter. Dengan demikian kita bisa ngitung torsi 2, ya, itu akan sama dengan torsi 2Y karena torsi 2X-nya 0. Sama dengan L2Y kali F2Y. Ya. Ya, plus atau min kita lihat dulu. F2Y ini porosnya ada di sini. Diputar melalui lengan momen, jadi kalau kita putar ujung ini ke O, ke sana. Nah, ya, kalau kita lihat nih. Ya, jadi ke sana. Ya, putarannya berlawanan arah jarum jam, plus lagi. Jadi ini plus. Jadi plus 2 kali F2Y adalah 3. Jadi sama dengan 6 meter Newton. Nah, sekarang tinggal satu lagi, F3. Ya, ini. Ya. Jadi kalau kita hitung F3 di sini, F3 sama dengan 4 Newton. L3-nya F3 itu vertikal, jadi L3 harus horizontal. Dari poros tarik tegak lurus. Ya, dari poros tarik tegak lurus. Jadi OB sama dengan 2 meter. Maka torsi 3 adalah L3 kali F3. Nah, sekarang kita lihat plus atau min. Ujung dari F3 di sini, O-nya di sana. Lengan momen ini. Jadi kalau kita putar lewat jalan terdekat, putarannya akan seperti ini. Ya. Jadi ke sini apa ini? Searah jarum jam ya. Jadi min. Searah jarum jam. Jadi min. Ya. L3-nya 2. F3-nya 4. Jadi min 2 kali 4 adalah min 8 meter Newton. Ya, jadi Anda lihat kita sudah tahu torsi 1 6 meter Newton. Kita tahu torsi 2 juga 6 meter Newton. Jadi kalau kita jumlahkan 12 dan dikurangi 8. Jadi torsi total jelas 4 ya. Jadi torsi total adalah torsi 1 plus torsi 2 plus torsi 3. Torsi 1 adalah 6. Torsi 2 6 juga. Dan torsi 3 min 8. Jadi hasilnya adalah 12 min 8, jadi 4 meter Newton. Ya. Jadi torsi terhadap poros O ya, itu adalah 4 meter Newton ya. Plus itu artinya secara total torsinya adalah searah jarum, berlawanan arah jarum jam. Secara total torsinya adalah berlawanan arah jarum jam karena plus. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah 4 meter Newton.